Salam dan bahagia. Bapak Ibu para pendidik SMK, perkenalkan nama saya Ria Martalata. Saya berasal dari SMK N2 Kasongan, mengajar sebagai guru produktif pada konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Mari kita berkenalan lebih lanjut tentang sekolah di mana saya mengajar. Kondisi halaman sekolah kami yang luas dan sering tergenang air serta keinginan untuk memiliki ruang terbuka sebagai ajang kreasi siswa yang perlu perkerasan merupakan dasar pengambilan keputusan berbasis aset yang mendasari dipilihnya perkerasan berupa paving block, mantul. Tantangannya adalah pada bagaimana merencanakan atau mendesain proyek, serta menyelesaikan produk agar sesuai jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama rekan guru kolaborasi, yaitu guru P5 dan PKK guna menyukseskan program pengembangan sekolah pada area terbuka sekolah tentang pemavingan. Material bangunan yang mau kita bahas. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana siswa mampu mendesain proyek paving block dan pada akhirnya bisa membuat paving block. Ya, ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu paving block itu apa? Ayo. Ya, apa? Jadi menurut saya paving block itu adalah bentuk pengangkatan paku dari campuran antara semen, air, dengan pasir dalam bentuk tanah. Oh iya, betul ya. Bu sudah menemukan ya. Siap? Sudah. Ya. Nah, kita kan kalian, silakan kalian perhatikan dulu. Di situ ada namanya jokes atau lembaga kerja. Nanti di dalam lembaga kerja itu kalian akan tuntun ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan. Ya, kelompok yang mendapatkan pertanyaan tentang apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Ya, berarti ada dua itu ya, alat, bahan, dan yang ketiga adalah cara membuat paving block. Ya, kebagian kata-kata. Nah, terus kelompok yang selanjutnya adalah mencari formula. Bahasanya mencari formula. Formula itu sebenarnya bahasa sederhananya adalah rumus. Ya. Anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerjaan diskusinya. Pertama, pastikan siswa telah mengenali alat-alat yang digunakan dan kegunaannya melalui mendesain proyek. Kedua, siswa diingatkan tahapan pengerjaan saat pelaksanaan produk dengan job sheet yang telah diberikan. Ketiga,
Siswa diingatkan bila tahapan tidak sesuai prosedur maka kemungkinan produk gagal. Jadi, PJBL sangat relevan dalam menghasilkan proses mendesain yang konstruktif dan produk nyata. Akhirnya, produksi massal dapat terwujud dengan melibatkan guru lain, seperti guru produk kreatif dan kewirausahaan untuk pelaksanaan ujian praktik siswa kelas 12 membuat paving berdasarkan video dan laporan siswa pada kelas 10 desain pemodelan dan informasi bangunan yang telah lebih dulu praktik menyelesaikan produk paving. Pada perencanaan proyek, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu strategi berdiferensiasi dengan pengelompokan siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Lalu siswa dikelompokkan dalam pembelajaran bervariasi melalui diferensiasi proses dan produk. Diferensiasi proses terjadi melalui 2 kelompok menggunakan video tutorial membuat paving dan 1 kelompok menggunakan materi PDF dari internet tentang beragam anyaman rotan Kalimantan. Pada diferensiasi produk, seperti pada tayangan, ada 3 produk berbeda untuk tiap kelompok, yaitu dalam bentuk laporan peta konsep, dalam bentuk perhitungan dan dalam bentuk tabel dengan permainan tempel kertas. Pada penerapan student agency, ilmu membuat paving yang diajarkan, diimbaskan oleh siswa jurusan 10 DPIB kepada jurusan lain melalui P5 tema kebekerjaan. 1 orang siswa 10 DPIB memonitor pekerjaan 1 kelompok P5 paving. Hal ini dilakukan sesuai kontekstualisasi tema yaitu mewujudkan program pengembangan sekolah tentang pemavingan dan sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun alam. Guna mewujudkan program pengembangan sekolah tentang pemavingan, PJBL yang aplikatif dan bisa lintas mapel, dalam hal ini membuat paving, dimasukkan dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 penerapan materi produksi massal pada ujian praktik sekolah semua jurusan. MAN singkatan dari Mandiri, dari siswa untuk siswa. Sedangkan TU, terstruktur, di mana takaran disesuaikan dengan hasil perhitungan dari pembelajaran di kelas yang telah dikonversikan ke dalam kilogram dan mililiter, serta 1 siswa menghasilkan 5 paving. L singkatan dari layak mutu, berkaitan dengan pengembangan kualitas yaitu pertama, sesuai hasil konversi berdasarkan pengumpulan data siswa setelah mempelajari video tutorial yang semula diperoleh pasir 8 kg menjadi 5 kg sehingga 1 PC berbanding 5 pasir. Kedua, terkait pengeringan paving yang ditunggu hingga 28 hari baru digunakan dan dipasang. Adapun paving ini termasuk bata beton mutu B digunakan untuk peralatan parkir karena ada pada daya kuat beton kurang dari 35 MPa. Bisa belajar membuat paving mempraktikkan secara langsung karena saya lebih menyukai praktik dibandingkan teori yang disampaikan guru di dalam kelas. Dan ternyata saya bisa loh membuat paving dan menambah keterampilan saya. Menarik bukan? Bapak Ibu, dengan PJBL kita dapat menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis, dan kolaborasi, serta memberi solusi nyata dalam kehidupan. Dengan produk nyata, dengan adanya paving, dapat menjadi peluang yang akan menjadi cuan bagi alumni SMK. SMK bisa